Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Pertemuan-pertemuan yang seperti inilah yang kemudian menghasilkan capres-cawapres Anies Baswedan. Wah, ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan para cebong dan buzzer ya di luar sana sudah kebakaran jenggot begitu kan ya. Koalisi perubahan sudah terbentuk, siapakah capresnya, siapa cawapresnya sudah bisa ditebak begitu ya. Ini gelar buka bersama Anies satu meja dengan Airlangga, JK dan Surya Paloh ya. Apakah ada kaitannya yang kemarin yang ada berita yang mengatakan bahwa ada ketua umum ingin ngebet sekali menjadi wakilnya Anies Baswedan. Apakah mereka begitu kan? Wallahu a'lam. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini agak menarik juga begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Gelar buka bersama Anies satu meja dengan Airlangga, JK dan Surya Paloh. Ini Airlangga bukan ASN, tapi saat bukber dia sebagai warga biasa, ASN-nya ditinggal di kantor. Airlangga ya kudu mendapat piala karena orang pertama yang patuhi larangan Jokowi. Bahasanya mesti ikut alarm. Piala penjilat ulung om-om. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu kan. Seolah-olah apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Yang memberikan larangan terhadap ASN ya karena ini bukan ASN begitu kan ya. Pejabat-pejabat politik bukan ASN begitu ya. Ini adem-adem deh selama bulan Ramadan, silaturahmi itu perlu insya Allah ya. Meng-Covid-19 udah lari pulang ke Tiongkok sana. Selamat berbuka puasa semua warga di Twitter di mana aja, semoga sehat barokah ini. Keputusan siapa capres Anies yang menentukan adalah Anies. Kalau kemudian Anies ya memilih Airlangga sebagai cawapresnya adalah keputusan yang tepat, satu putaran saja. Ya, karena pada akhirnya satu sisi ya Pak Airlangga punya uang banyak di situ, satu sisi dia menjadi satu catatan bahwa ya bisa jadi dipastikan KIB akan gabung ke koalisi perubahan begitu kan. Ini semakin menjadi kekuatan besar di situ begitu. Seperti inilah pemimpin zaman sekarang ya, berwajangan tidak dihormati, bersurat pun tidak dihormati gara-gara bukber kehilangan wibawa ini. Himbauan Jokowi nggak didengerin sama menterinya. Kalau menghadiri undangan bukber boleh kali. Kita tunggu saat dimana semua orang mulai menjauh. Ini ada pro dan kontra begitu kan ya. Dalam artian bahwa yang selama ini kalau kita berbicara pertemuan-pertemuan Anies Baswedan dengan AHY, dengan Pak Airlangga, dengan Pak JK, terus kemudian dengan Pak Surya Paloh, ini menunjukkan bahwa kesulitan ini menunjukkan bahwa keseriusan ingin membangun perubahan bangsa kita begitu. Ya, ada di tangan Anies Baswedan sebuah aspirasi besar di situ begitu kan ya. Ya, kita jangan lupa ketika Anies Baswedan menjadi presiden ya kekuatan itu menjadi satu titik bahwa bukalah tangannya, di situ ada aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat menarik pertemuan-pertemuan seperti ini begitu ya. Ini Menteri boleh melanggar larangan bukber ini. Harusnya begini adab orang politik itu. Di luar nampaknya eker-ekeran sejatinya akur. Kasihan rakyat melihatnya, ngeluh kepalanya. Waduh, kok kalian buat udah dilarang loh alomanya ini mbak. Lebih baik Airlangga ngapain lagi ini. Ada pro dan kontra ya. Mantap, tidak berlaku larangan buka puasa bersama. Lanjutkan koalisi perubahan menjadi pemimpin amanah sesuai undang-undang dan konstitusi negara NKRI. Merdeka. Ini komentar-komentar netizen begitu. Sama sekali bahwa kalau kita melihat ada pro dan kontra begitu ya. Ya, para dan Jepang itulah yang kemudian yang menghancurkan narasi-narasi yang tidak baik begitu kan. Tidak patuh kepada Pak Jokowi karena ada bukber dan sebagainya. Ya padahal ya tidak punya gorengan masing-masing begitu kan. Semakin kebakaran jenggot mereka. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, gelar buka bersama Anies satu meja dengan Airlangga, JK dan Surya Paloh ya. Satu meja ada Pak Surya Paloh, ada Pak JK, ada Pak Airlangga, ada Sohibul Iman, terus kemudian Abu ya, Abu kalau nggak salah ya, terus kemudian Pak AHY begitu kan. Dikutip dari Gelora, DPP Partai Nasdem menggelar buka bersama bukber dengan Baca Pres 2024 ya Anies Baswedan, mitra Parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya di Ballroom Nasdem Tower, Jalan RP Suroso ya, Gondang Dia, Jakarta Pusat.
Ada beberapa agenda. Yang pertama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanpa hadir dan duduk satu meja dengan Anies Baswedan, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Apakah ini akan menjadi koalisi? Ya. Kemudian partai koalisi perubahan seperti Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi atau Habib Abu dan Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga terpantau duduk satu meja. Inilah yang kemudian kenapa di luar sana itu menjadi bahan spekulasi begitu. Artinya karena memang pada hakikatnya yang diincar sebenarnya siapa sih sosok wakilnya Anies Baswedan, kan itu yang menjadi perhatian publik hari ini begitu. Ya pada hakikatnya bisa saja Airlangga di situ begitu kan, bisa saja AHY, bisa saja dengan yang lain begitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ini Anies Baswedan mencari terbaik dari yang terbaik begitu. Maka kemudian ya spekulasinya adalah bahwa masyarakat kenapa sih kok tidak sekalian deklarasi, ya itu menjadi strategi politik di situ begitu kan ya. Para cebong dan buzzer hari ini sudah ketar-ketir melihat situasi dan kondisi hari ini begitu kan. Anies Baswedan sudah tidak bisa dikejar begitu. Ibarat Anies Baswedan ya sudah naik kereta cepat ya, sedangkan yang lain masih naik becak begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ya disebutkan di sini bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tampak hadir dan duduk satu meja. Ini bersamanya duduk satu meja, terus kemudian partai koalisi perubahan seperti Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi juga satu meja ya. Di situ mereka kompak mengenakan baju serba putih ya, lengkap dengan peci hitam dan saling bertegur sapa dan tanpa asik berbincang ya. Hanya Airlangga dan AHY yang mengenakan baju motif dengan dasar warna dari partai masing-masing. Rencananya ya seusai terbuka puasa mereka akan menggelar jumpa pers ya. Artinya apa? Ya sudah menemukan titik temu, capresnya adalah Anies Baswedan ya, cawapresnya masih belum tahu siapa mereka begitu. Jangan-jangan Pak Airlangga atau dengan Anies Baswedan begitu kan. Di tengah-tengah ini yang menariknya adalah Pak Surya Paloh yang memutuskan, Pak JK yang memutuskan di situ begitu kan. Artinya ini berada di tengah-tengah, kanan kiri ada Pak Airlangga, ada ada AHY begitu kan. Ini kalau memang ini benar terjadi, maka satu kebijakan yang memang sangat potensial bahwa Pak Airlangga itu menjadi wakil Anies Baswedan. Tapi di satu sisi dalam survei kita AHY itu punya kekuatan besar di situ begitu kan ya. Bahkan dalam dunia pemerintahan kedua-duanya tidak bisa diragukan lagi begitu. Artinya selama ini putus sosok yang memang dunia ini yang sebenarnya bahwa kalau kita mengambil dari pemerintahan analisisnya bahwa ya bisa saja itu kemenangan terjadi, tapi ya 75% begitu kan. Tetapi kalau non partai seperti di luar koalisi begitu kan, seperti Bu Hovifah, Mbak Yeni dan sebagainya begitu, atau Pak Andika itu punya kekuatan besar dan bahkan ya 75% atau 95% juga ada kemenangan di situ. Lantas bagaimana dengan AHY? AHY itu Anies Baswedan AHY itu bisa menang asalkan ya bukan Prabowo Ganjar. Kalau Pak Prabowo Ganjar ya mending menurut saya pribadi itu lebih baik diganti saja, karena kekuatan itu menjadi satu di Prabowo Ganjar. Itu harus sosok yang punya kekuatan besar juga di situ begitu kan. Dan tidak hanya itu, modalnya juga sangat tinggi begitu kan ya. Karena kedua-duanya itu elektabilitas dan popularitasnya sangat luar biasa begitu kan. Dia punya backingan yang punya kuat begitu kan di belakang itu semua begitu. Ada Pak Jokowi mungkin ada di situ begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi Anies Baswedan harus mencari sosok itu begitu kan, sebagai penyeimbang dari keduanya begitu. Untuk narasi-narasi itu tidak bisa diragukan lagi Anies Baswedan begitu, bisa saja itu menang begitu kan. Tapi bukan itu yang paling penting, tapi paling penting adalah suara kita itu adalah Anies Baswedan bisa menang di situ. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.